Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar, untuk mengkaji. Apa benar seremeh itu kita boleh memilih? Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih di antara para ulama, ente milih yang mana? Ya ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati? Ternyata tidak semua khilaf. Laisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi hadzun minan nazar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren, kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang 4. Kita bicara imam yang 4. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang 4 bersama tanggal matinya? Nah, masa nggak ada mah? Oh, ada tuh di sebelah sono. Fadhal. Imam yang pertama Abu Hanifah 150 Hijriah, alhamdulillah. Yang kedua Imam Malik bin Anas 179, betul. Anak koreksi betul nggak anak lihat di sini. Nah, fadhal. Nah, 204 Hijriah Imam Ahmad 241 Hijriah, Masya Allah. Kasih double, 2 hadiah, double hadiah minimal, Masya Allah. Satunya buku lah, kasih buku nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Nggak apa-apa, Masya Allah, Masya Allah. Nah, itu imam yang 4. Dari mulai Abu Hanifah 150. Pada 150 Hijriah itu lahir Imam Syafi'i. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, Imam Abu Hanifah. Meninggal 150. Pas meninggalnya Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Maka dikatakan matal imam wa wulidal imam. Meninggal seorang imam dan dilahirkan kembali seorang imam. Itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Malik 179. Kemudian Imam Syafi'i 204 dan Imam Ahmad 241. Subhanallah. Itu imam yang 4 berpendapat haram. Saya ngomong mau milih madhab yang mana ana ini? Kalau 4-nya haram, ada madhab lain kata dia. Madhab zahiri itu ngomong halal. Ibnu Hazm. Ibnu Hazm nih. Ibnu Hazm ini menyatakan halal. Coba kita lihat kapan Ibnu Hazm lahir dan kapan imam yang terakhir meninggal. Siapa yang tahu Ibnu Hazm itu lahir kapan? Ada yang tahu? Ana harus nyontek juga jemaah. Ibnu Hazm ini beliau dilahirkan tahun 384 Hijriah. Imam yang terakhir meninggal kapan? 241. Jadi 143 tahun ya. Betul. 143 tahun kemudian lahir Ibnu Hazm. Dia meninggal tahun 456. Jadi perbandingan meninggalnya dengan meninggalnya Imam Ahmad 200 tahun kira-kira. Ibnu Hazm ini berpendapat bahwasanya musik itu halal. Ana ngomong kira-kira bisa diterima enggak ya? Kalau ana mau ikut hawa nafsu ana waktu itu, ana akan ikut Ibnu Hazm. Tapi setelah dipikir-pikir, masa imam yang 4 nih salah? Kemudian satu imam nih benar. Pendapat dia itu ternyata mendhaifkan semua hadis. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm yang menyebutkan kira-kira 21 hadis tentang musik. Kemudian dia mengatakan, kata dia, tunggu nih, mana perkataan Ibnu Hazm? Kullu ma ruwiya fiha batilun maudhu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang musik ini adalah batil, nggak benar dan palsu. Kok bisa?
Masa imam yang 4 nerima hadis palsu sama hadis batil? Ana jadi bingung, kayaknya enggak. Maka kita lihat nih, bagaimana pendapat ulama tentang hadis-hadis yang katanya Ibnu Hazm semuanya batil dan palsu. Ternyata Ibnu Hazm ini seorang alim ulama yang besar, yang senior, tapi dia bukan ahli hadis. Sosok ahli hadis yang lebih dari beliau, Imam Bukhari umpamanya. Imam Bukhari mensahihkan hadisnya. Ibnu Hibban, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban, mensahihkan hadisnya. Maka ana ngomong, sepertinya harus dikaji lebih dalam lagi. Apakah benar yang katanya Ibnu Hazm itu semua hadis tentang musik itu batil dan palsu? Kalaupun ada yang sahih, ya nggak sorry gitu kan, nggak ada penyebutan musik itu nggak ada. Maka di sini kita tidak akan merendahkan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm adalah sosok ulama senior, dan ketika kita mengkoreksi pendapat Ibnu Hazm, kita tidak mengkoreksi pendapat itu dengan pendapat kita. Siapa ente gitu loh, baru jadi ustadz udah berani jelek-jelekan Ibnu Hazm. Lah, ma'adzallah kita menjelek-jelekan Ibnu Hazm. Kita berbicara tentang agama nih. Kita membandingkan antara pendapat yang mengatakan halal dan haram. Bukan masalah makruh ini. Antara satu di ujung neraka, yang satu juga di ujung neraka. Yang mengatakan haram berarti dia, ya sudah, yang melakukannya bisa masuk neraka. Yang mengatakan halal, kalau ternyata dia menghalalkan yang haram, maka dia juga berbahaya urusannya ketika menghalalkan yang haram. Ibnu Hazm adalah ulama senior, beliau memiliki buku-buku yang banyak sekali, tapi tetap buat ana Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau lebih agung buat ana. Kita ini orang awam mau ikut siapa? Orang awam kan biasanya taklid kan ya, ikut-ikutan. Kita mau, Ustaz, ana ini nggak tahu dalil Ustaz. Cobalah ana kepingin tahu siapa sih yang berpendapat ini. Imam Syafi'i, alhamdulillah, udah ana ikut Imam Syafi'i. Nggak apa-apa, karena kita mungkin nggak bisa untuk mengkaji dalil. Tapi dilihat antara imam-imam itu mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih berilmu dalam permasalahan yang sedang diperdebatkan itu. Nah, jangan dulu. Semua ulama setelah Ibnu Hazm taklid Ibnu Hazm. Semua ulama. Ulama mutaakhirin yang ada sekarang dari ulama-ulama Azhar ya. Mereka itu hanya menyambung perkataannya Ibnu Hazm, menguatkan perkataannya Ibnu Hazm. Karena imam sampai disebutkan imam yang menghalalkan musik itu Ibnu Hazm. Jadi semuanya itu jadi akarnya Ibnu Hazm. Nggak ada. Yusuf Qaradawi. Gimana? Yusuf Qaradawi juga. Iya, umpamanya Syekh Yusuf Qaradawi, Abu Zahra, ulama Mesir, kemudian Muhammad Al-Ghazali, ulama Mesir, yang di buku-buku mereka menyebutkan bahwasanya musik itu halal selama tidak membuat orang itu lalai gitu ya. Itu halal. Siapa imam mereka? Ibnu Hazm. Jadi pokoknya ini di Ibnu Hazm. Kalau kita bisa mengkaji pendapatnya Ibnu Hazm, selesai semuanya. Selesai semuanya. Karena ada di pokoknya ini. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm itu? Dia mengatakan itu tadi. Semua. Syekh Albani mengatakan hadis dhaif, kalau semuanya dhaif, kalau banyak itu bisa jadi hasan. Hadisnya banyak sekali, nggak ada tuh, batil. Maka kita lihat bagaimana ya pendapat-pendapat ulama hadis tentang hadis-hadis musik itu. Gitu kiranya. Nah, tadi Ustaz mengatakan dan Ustaz belum menyebutkan hadis-hadis yang sahih yang mungkin bisa Ustaz utarakan, dan mungkin siapa saja yang hadis-hadis yang sahih tadi yang mensahihkannya, mungkin juga ulama-ulama sekarang ataupun yang terdahulu. Nah, ya kalau bicara hadisnya sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin waktu itu. La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan datang suatu masa yang orang-orang itu menghalalkan zina. Na'udzubillah, nih penghalalan zina sekarang kita lihat tampak sekali. Dan antum bisa bayangkan WTS sudah habis dari bumi Indonesia.
WTS sudah nggak ada lagi. Yang ada apa? Wanita harapan. Hah? Wanita harapan tuh. Ana sampai bingung itu. Ketika seorang mengatakan, ente kerjanya apa? Ana wanita harapan. Keren banget kerjaannya mas. Siapa yang nggak mau jadi harapan? Penghalalan itu mulai. Orang ketika tahu WTS wanita tunasusila, mau nggak mau dia suatu saat akan bertobat. Karena dia tahu ana nih tunasusila nih. Yang ana lakukan nih haram. Tapi dibikin tuh supaya nggak jadi haram. Ente itu PSK. Apa? Pekerja seksual komersil. Antum nggak hafal? Masya Allah. Nggak apa-apa. Iya, itu yang terjadi. Nggak ada tuh sekarang yang namanya pelacur. Yang ada PSK, wanita harapan. Ini salah satu bentuk ya menghalalkan akhirnya. Orang yang awalnya dia mau tobat, nggak mau tobat. Kenapa? Orang saya ini menghibur Ustaz. Saya ini menyenangkan kaum lelaki Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Kemarin sudah ditutup tuh doli ya. Kita alhamdulillah bersyukur sama Allah Jalla Jalaluh. Semoga semua tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Yastahiluna al-hirra wal harir. Mereka menghalalkan harir, sutra. Kemudian wal khamra, minuman. Bagaimana? Saya ingin katakan bahwa saya menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan. Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhat. Orang yang menghalalkan musik, kita tidak mengatakan dia kafir, tidak. Karena dia menghalalkannya menurut dia. Ini hadisnya masih lemah. Kan segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalilnya. Ketika dalilnya lemah, anak rasa anak nggak mau ikut gitu kan. Apakah benar seperti itu? Ini hadis mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra bagi kaum lelaki. Kemudian yang ketiga, khamr. Khamr itu sudah nggak disebut minuman keras sekarang. Di Arab itu disebut namanya al-mashrubat ar-ruhaniyah. Minuman rohani. Itu orang kalau minum, ente minum apa ini? Minuman rohani, biar ente tenang gitu kan. Orang kan, oh coba gitu kan, na'udzubillah. Itu orang menghalalkan itu. Dan yang keempat, wal ma'azifa. Ma'azif itu jam'u mi'zaf. Jamak dari mi'zaf. Mi'zaf itu artinya alat musik. Subhanallah. Dan ini salah satu jawami'ul kalim yang diberi Rasul SAW. Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas, tapi maknanya luas sekali. Beliau tidak mengatakan yang haram itu gendang, yang haram itu tombur, yang haram itu piano, enggak. Ma'azif. Karena memang banyak alat-alat musik yang tidak ada di masa Rasul SAW. Yang terjadi selanjutnya, Ustaz, hadisnya ini katanya Ibnu Hazm dhaif, sama palsu. Enggak palsu kalau hadis ini. Ibnu Hazm mengatakan hadisnya mu'allaq. Mu'allaq itu yang tidak disebut perawinya. Bukhari menyebutkannya dalam sahihnya, tapi dia tidak menyebutkannya secara musnad. Sanadnya lengkap enggak. Ada yang terputus. Oke, Imam Bukhari menyebutkan itu dengan sighatul jazm. Yang pasti dia meriwayatkan hadis itu. Dan kemudian kalau dikatakan putus, oke. Imam Bukhari tidak menyambungnya, tapi ulama hadis bukan hanya Imam Bukhari. Perawi-perawi hadis itu banyak sekali. Imam-imam itu. Oleh karena itu Ibnu Hajar al-Asqalani yang bermadhab Syafi'i, dia menyambungkan sampai dari 9 jalur. Hadis itu bersambung sampai Rasul SAW. Dan terbukti hadis ini diterima oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dijadikan itu sebagai patokan. Kenapa mereka berpendapat musik itu haram. Siapa aja yang mensahihkan Ustaz? Anak kepingin tahu. Kalau antum kepingin tahu nih, anak sebutin ya. Yang pertama mensahihkan Imam Bukhari dengan dia menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Ibnu Hibban. Ibnu Hibban ini ahli hadis yang mengarang kitab Sahih Ibnu Hibban. Yang kedua Al-Ismaili, dia juga menyusun Mustadrak kalau nggak salah, yang bersambung, hadis-hadis yang bersambung kepada Rasul SAW. Kemudian Ibnu Salah Asy-Syafi'i yang madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang Majmu' Syarah Muhadzab, pengarang Riyadhus Shalihin,
pengarang kitab Al-Adhkar, penyusun kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mensahihkan hadis ini. Kemudian Ibnu Taimiyah Al-Hambali dari mazhab Hambali, beliau juga mensahihkan. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Hambali, kemudian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Ibnul Wazir As-San'ani, kemudian As-Sakhawi, pengarang kitab dari hadis, kemudian Al-Amir As-San'ani. Itu ulama-ulama besar dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, semuanya mensahihkan hadis tentang musik. Kok nggak diikutin mereka? Kok pada ikut Ibnu Hazm, ulama-ulama sekarang? Kalau kita disuruh milih, maka pilihlah yang ahli. Ibnu Hazm, beliau ahli dalam usul, dalam ilmu usul fiqh, mereka memang ahli. Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam, fi Usulil Ahkam, Al-Muhalla, itu buku-buku tentang usul fiqh, tentang apa ya, pokok-pokok permasalahan fikih. Itu kitab Ibnu Hazm. Beliau mengarang banyak kitab, tapi beliau tidak lebih senior dari Imam Bukhari, tidak lebih senior dari Imam Ahmad, tidak lebih alim dari Al-Asqalani dalam masalah hadis. Antum kalau mau betulin motor antum, jangan berangkat ke tukang jam. Tukang jam, dia pintar Ustaz untuk reparasi. Betul, reparasi apa dulu? Kita tidak, betul dia alim, tapi di babnya, di keahliannya. Tapi kalau antum mau betulin motor, ya tanyalah paling enggak sama